wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda yang telah sempat hadir pada siang hari ini, di mana sesuai janji kita pada minggu yang lalu, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Siapakah ada dari adik-adik ingin memimpin doa? Boleh, silakan adik. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih kepada adik. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum. Jadi, Ibu akan menyampaikan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok ini adalah di mana kita akan membahas topik-topik yang lagi viral atau yang lagi hangat-hangatnya. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk agar kita mengetahui apa itu apa topik, apa berita yang lagi viral gitu, apa yang berita yang lagi hangat-hangatnya pada saat sekarang ini. Ya, Bu. Di sini apakah baik? Di sini ada juga azas di mana azas itu ada azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kenormatifan, dan azas kekinian. Jadi azas kesukarelaan itu di sini tidak ada unsur keterpaksaan. Adik-adik berhak menyampaikan pendapat dan tidak dipaksakan. Kalau misalkan tidak ada, nggak apa-apa. Jadi dan selanjutnya azas kerahasiaan. Apapun yang kita bahas pada siang ini di dalam ruangan ini, adik-adik tidak layak juga menyampaikan kepada pihak luar atau pihak orang lain. Cukup adik-adik menyampaikan di dalam ini, dan apapun yang disampaikan oleh teman-temannya, adik-adik tidak boleh menyampaikan di luar. Dan selanjutnya azas keterbukaan. Di bimbingan kelompok ini kita dituntut untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, dan tidak kakak harap adik-adik tidak ada yang ditutupi, sampaikan apa saja yang adik-adik rasakan. Dan selanjutnya azas kenormatifan, yaitu azas yang dipatuhi dan dihargai. Contohnya ketika ada dari teman-teman kalian yang sedang menyampaikan pendapat, adik-adik itu harus mendengarkan, tidak boleh berbicara dengan teman sebelahnya. Dan mungkin azas kekinian, yaitu apa yang dibicarakan saat ini wajib dibahas secara bersama. Jadi dari bimbingan kelompok ini kita posisinya harus melingkar supaya lebih dekat dan mudah untuk menyampaikan pendapat, agar teman-temannya juga mendengar apa yang disampaikan oleh kalian, teman-temannya. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagaimana kita memperkenalkan diri itu mulai dari kakak. Baik, Kak. Baik, perkenalkan, nama kakak Rosa Yunita, bisa dipanggil Rosa. Boleh dari sebelah kanan kakak. Baik, perkenalkan nama saya Siti. Sebelah kiri. Perkenalkan nama saya.
kasus pernikahan dini aja, pernikahan dini aja. Boleh dideskripsikan kasusnya siapa yang mau? Ibu, boleh dari Bunga? Saya kan punya tetangga, jadi dia itu masih SMP. Terus waktu itu kan kami masih sebaya gitu Bu. Ya. Jadi saya melanjutkan ke SMA, sedangkan yang teman saya SMP ini dia memilih untuk menikah di Bogor. Tapi cuma bertahan sampai 4 tahun. Habis itu Cerai ya? Saya Ya, juga Bu. Oh, boleh dari Jadi waktu saya masih sekolah Bu, Ya. SMK, di kelas 2 itu pas kami lagi magang Bu, ada teman saya yang dia tetap sekolah Bu, tapi dia udah menikah duluan Bu. Jadi dia dalam sekolah itu udah hamil duluan Bu. Terus pas kami magang dia jarang datang Bu, karena dia melahirkan datang Bu. Terus nggak bertahan lama juga Bu. Pas di kelas 3 dia udah cerai Bu. Dan yang teman saya ini memiliki dendam kepada mantan suaminya. mantan suaminya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin mengutarakan nih atau deskripsikan kasus di sekitarnya nih tentang pernikahan ini? Boleh dari Nah, dari Ananda apakah masih ada lagi nih yang mau mendeskripsikan atau memberikan contoh tentang pernikahan ini? Boleh dari Rose. Baik, terima kasih Bu. Ini dari kasusnya saya ambil dari teman SMK saya. Ya, boleh. Mungkin umurnya sekitar 18-19 tahun itu sudah teman sebelah. Jadi mungkin dia menikah. Saya kurang tahu juga sih, tapi setahu saya dia sedang menikah. Terus dan sekarang dia juga punya anak. Makasih ya. Nih, makasih nih. Ibu ucapkan kepada teman Ananda nih yang udah memberikan contoh yang ada di lingkungan sekitarnya. Nih, Ananda tahu nggak sih apa penyebab dari pernikahan ini bakalan bisa terjadi? Boleh? Ya, mau dari siapa dulu? Oke, boleh dari Gina. Menurut Tina Bu, mungkin penyebabnya karena dia tuh kurang pengawasan dari orang tuanya juga Bu, dan terlibat dari pergaulan bebas Bu. Mungkin dia itu hamil duluan Bu. Boleh. Ada lagi? Boleh dari Rose. Mungkin pernikahan dini ini terjadi karena ada sesuatu hal yang membuat seseorang untuk melakukan pernikahan lebih tidak tersebut. Mungkin karena daripada dia berdosa gitu kan, lebih baik dia nikah gitu, lebih halal, mengambil halal gitu. Tuh. Ya, terima kasih ya, Rose. Kalau ada lagi nih dari Ananda, boleh dari Bunga. Mungkin menurut saya tentang penyebab dari pernikahan ini mungkin ada dorongan dari orang tua untuk menikah karena mungkin ada segala usia
berkomitmen erat, berarti akan berujung perceraian. Baik. Perceraian. Nah, boleh dari mana? Silakan. Mungkin akibat dari pernikahan ini anak mungkin bakalan terlantar Iya. karena orang tuanya kan berpisah gitu. Ya. Jadi mungkin satu lagi anak itu bakalan dapat didikan dari teman-temannya, anak bawaan, anak ini, anak itu. Bu, boleh dari Gina silakan. Menurut Gina, gimana kok? Kan dia nikah tuh di bawah umur. Iya. Jadi pasti keluarganya tidak harmonis gitu. Ah. Kayak banyak pertengkaran. Akhirnya banyak kasus KDRT sekarang tuh kan Iya. pada umumnya banyak dari pernikahan ini Bu. Kemudian kan waktu nikah ini kan belum dewasa, jadi nanti dia egois dalam apa yang dia mau itu yang salah satunya Bu. Itu Berarti masih labil ya, dan Bu. emosi ya. Iya, masalah. Boleh. Mungkin anak ini sekolah nanti pasti dikatakan anak aram kah ini. Makasih ya, Gina. Ya Bu, saya ada pengalaman Bu. Oh iya. Iya, iya, nggak apa-apa. Apa masih ada lagi nih? Ada nggak sih dari Udah Bu. Oke. Nah, kan tadi sudah Ananda ini sudah mengutarakan nih pendapat Ananda tentang akibat dari pernikahan ini. Nah, sekarang solusinya nih, bagaimana sih solusi dari pernikahan ini biar nggak meningkat? Boleh dari Rasa? Lebih baiknya kita sebelum melakukan tindakan pernikahan ini alangkah baiknya kita berpikir terlebih dahulu dan apa kita pikirkan ke depan ya secara matang-matang agar tidak terjadinya pernikahan ini. Ya, baik. Terus sebelum kita Oke, ada lagi nggak sih yang mau memberikan solusi dari pernikahan dini ini? Bu, Ya, silakan Gina. menurut Gina mungkin yang bisa kita lakukan, kita pertama itu harus menjaga diri agar tidak masuk dalam pergaulan bebas. Yang kedua itu ada peran orang tua, di mana orang tua harus menjelaskan nih apa akibat dari pernikahan ini, apakah udah anak itu siap atau ini Bu. Itu persiapannya ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya kepada mereka semua yang telah mengutarakan solusi dari pernikahan dini ini. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan pembimbingan kelompok kita ini kan semuanya ini nggak fokus ya, nggak fokus, mungkin udah sore gitu kan, jadi kurang semangat. Alangkah baiknya kita main game dulu yuk. Oh, mantap. Boleh, Boleh, Bu. boleh. Coba ambil game ini. Ya, Main dulu lagi nih. gimana ibu yang ibunya? Ya. Yuk, semuanya berdiri yuk. Ya, ya. Boleh, Bu. Gimana, Bu? Ya, game kita Ibu akan berpikir
kematian ibu dan anak itu meningkat, dan juga tingkat perceraian itu meningkat juga karena keadaan masih labil, emosi juga nggak stabil, jadi kan semuanya kacau. Solusi dari pernikahan dini ini mungkin yang dikatakan oleh Rosa tadi, berpikir terlebih dahulu secara matang-matang, sih enggak sih kedepannya kita bagaimana sih kita hadapi pernikahan di waktu kita masih muda. Yang kedua, harus menjaga diri yang dikatakan oleh Dina tadi. Dan juga peran dari orang tua, kita harus berbicara dengan orang tua dan juga mengutarakan bagaimana kesiapan kita siap atau tidaknya pada orang tua. Nah, itu bisa ibu simpulkan. Nah, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok ini, apa sih pesan-pesan Ananda semua setelah mengikuti bimbingan kelompok sekarang? Boleh dari Gina. Kesan dari Dina, kesan dulu ya, Bu? Boleh. Kesannya senang, Bu, karena banyak dapat pengetahuan tentang pernikahan India, pelajaran juga kan. Karena bisa kenal dengan teman-teman waktu beda lokal, Bu. Ya. Dan kesannya semoga kita bisa menjaga diri dan kita semuanya tidak cepat menikah. Ya, boleh. Maka ada lagi nih? Boleh dari Rosa. Bu, jadi kesan Rosa, Bu, Ya. sebelum melakukan pernikahan ini yang Orang tua dan juga mengutarakan bagaimana kesiapan kita siap atau tidaknya pada orang tua. Nah, itu bisa ibu simpulkan. Nah, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok ini, apa sih pesan-pesan Ananda semua setelah mengikuti bimbingan kelompok sekarang? Boleh dari Gina. Kesan dari Dina, kesan dulu ya, Bu? Boleh. Kesannya senang, Bu, karena banyak dapat pengetahuan tentang pernikahan India, pelajaran juga kan. Karena bisa kenal dengan teman-teman waktu beda lokal, Bu. Ya. Dan kesannya semoga kita bisa menjaga diri dan kita semuanya tidak cepat menikah. Ya, boleh. Maka ada lagi nih? Boleh dari Rosa. Bu, jadi kesan Rosa, Bu, Ya. sebelum melakukan pernikahan ini yang baiknya kita berpikir secara matang dan supaya tidak terjadi perceraian dan emosinya itu juga tidak ya. Kan setelah apa lagi? Cukup. Nah, setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, kapan nih kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi nih? Minggu besok. Oke, insya Allah ya. Nah, karena sekarang udah melebihi waktu yang kita sepakati tadi, dan juga mungkin dari teman-teman juga sudah nggak bisa. Gimana kalau Iya. Nah, setelah kita melakukan bimbingan kelompok tadi, dan juga waktu juga menunjukkan melebihi batas yang kita sepakati tadi, sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Terima kasih kepada teman-teman atau Ananda yang telah mengikuti bimbingan kelompok dari awal sampai akhir. Semoga nanti kita bertemu lagi ya di minggu besok ya, insya Allah.